semuanya, pernah nggak sih kalian bikin project IoT monitoring suhu menggunakan SP32 dan juga sensor DHT11, cuman pas di-upload ke platform IoT, ternyata grafiknya tuh berantakan banget, ada kayak tangga yang patah-patah, atau ada juga lonjakan data yang aneh, atau bisa disebut juga anomali. Nah, ini tuh disebabkan oleh adanya noise atau anomali data mentah. Dan di video kali ini, kita bakal menerapkan yang namanya teknik data preprocessing, di mana kita bakal langsung ngeproses data yang ada di SP32-nya untuk menghasilkan grafik yang lebih bersih dan juga bebas dari data noise. Jadi langkah pertamanya itu kita rakit hardware dulu. Di sini saya pakai SP32 versi 30 pin dan juga DHT11 yang versi 4 pinnya. Nah, karena ukuran SP30-nya pas di breadboard, terus kita pasang aja di tengah-tengah sini supaya kita bisa menyediakan ruang buat nyolok kabelnya. Lalu untuk sensor DHT11-nya kita posisikan juga pinnya agak jauh biar bisa gampang dilihatnya. Lalu pin 1 paling kiri kita taruh ke VCC, pin 2 nya adalah data, jadi kita pasang ke pin D4, dan yang pin terakhir kita taruh di si GND-nya. Pin 3 nya kita biarkan kosong aja, soalnya dia nggak ada keperluan juga. Ini merupakan kunci dari teknik preprocessing yang saya gunakan. Yang pertama-tama, jika sensor membaca ada data yang not number atau gagal baca, dia akan melewati pengiriman data ke grafiknya. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah lonjakan data dari suhu, misal di 26 tiba-tiba ke 28 begitu saja, dia tuh bakal melewati rumus yang namanya MA atau exponential moving average. Jadi ini tuh dia bakal membaca dulu data awalnya. Di sini dia bakal mengambil data mentahnya, lalu akan menggunakan rumus alpha kali data baru ditambah 1 kurangin alpha dikali dengan data lama atau si smooth temperature yang ada di atas ini. Ini tuh gunanya untuk menghaluskan grafiknya saja sebenarnya. Jadi semakin kecil nilai alpha tuh akan semakin halus juga untuk grafiknya. Lalu di sini kita kirim juga data yang mentah sama data yang sudah mulusnya untuk membandingkan perbedaan antara kedua grafik tersebut. Ini tuh yang terakhir untuk nge-publish ke Thingsboard-nya. Dan di atas tuh sebenarnya kita udah setup juga ada connect ke wifi-nya, password-nya, juga token yang diambil dari si thingsboard.cloud-nya. Lalu di sini juga untuk menghubungkan ke server Thingsboard-nya, ada di thingsboard.cloud yang saya gunakan. Sambil tunggu codingannya selesai, kita langsung masuk dulu ke Thingsboard cloud-nya saja. Pertama-tama kita daftarkan dulu entities-nya di bagian device ini. Bisa dilihat saya sudah mendaftarkan SP32 saya dan statusnya itu udah aktif kan. Jadi tinggal bisa kita bikin aja dashboardnya. Jadi data yang dikirim tuh bakal dimasukkan ke dashboard suhu ini. Aku udah buat bentuknya dalam bentuk grafik, tinggal kita klik saja. Ini ada time series chart-nya, bisa kita lihat juga di sini. Nah, itu ada perbedaan kan antara yang garis biru sama yang garis hijau. Kalau yang garis hijau tuh time smooth, kalau misalnya yang garis biru itu yang tempro. Jadi bisa kita lihat juga grafiknya. Kalau misalnya yang tempro itu bentuknya seperti tangga dan kayak ada tiba-tiba ada lonjakan data di sini contohnya. Dan kalau misalnya data yang udah dihaluskan atau di pre-processing, itu grafiknya kan jauh terlihat lebih mulus. Jadi dia bakal lebih nggak ada lonjakannya, terus bentuknya juga akan lebih melentung seperti itu. Kita lihat dari kedua grafik tadi, itu membuktikan kalau misalnya teknik data preprocessing itu sangat krusial untuk dunia IoT. Jadi untuk setiap informasi yang kita dapatkan, itu kan banyak yang beragam, kan ada yang berantakan, dan teknik processing itu bisa membuat hasilnya jadi lebih rapi, jadi lebih halus, dan juga mengurangi adanya error saat pembacaan data. Sekian dari saya, terima kasih.